Jadi, sebenarnya MPASI saat usia 4 bulan itu yes or no? Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngobrolin soal MPASI alias makanan pendamping ASI. Tapi sebelum aku lebih lanjut membahas soal MPASI, aku akan kasih tahu kalian bahwa video kali ini itu tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau menjelekkan beberapa pihak tertentu ya. Aku bikin video ini karena memang pertanyaan yang masuk soal MPASI ini tiba-tiba banyak banget gitu. Banyak yang nanya, emang boleh ya dikasih MPASI pada usia segini? Emang bolehkah bayi usia segini dikasih bahan makanan seperti ini? Nah, sekarang aku akan bahas MPASI ini berdasarkan pengetahuan yang aku tahu, dan ini basicnya adalah WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia dan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi apa yang aku sampaikan ini bukan menurut Bidan Kriwi ya. Sendiri adalah makanan pendamping ASI atau complementary food alias makanan pelengkap. Jadi sebenarnya dia itu bukan makanan utama. Ketika kamu ngasih anak kamu MPASI, jadi kamu tuh harus tetap ngasih ASI atau susu formula kalau misalnya pakai susu formula. Nah, kenapa kok kita perlu ngasih makanan pendamping ASI? Karena setelah usia 6 bulan itu biasanya ASI itu sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan bayi lagi. Jadi cuma bisa mencukupi 70% dari total kebutuhan kalori. Masih kurang 30%. Nah, itu kita pakai penuhi dengan MPASI. Pemberian MPASI sendiri menurut WHO harus tepat waktu, aman, adekuat, dan responsif. Kalau misalnya kalian ngasih MPASI dengan 4 ini tadi, itu diharapkan bisa mengurangi kejadian stunting, terus bisa perkembangan anaknya bisa optimal, mengurangi resiko BB-nya over atau obesitas, terus bisa juga mengurangi resiko anemia atau zat-zat makro dan mikro, terus juga bisa mengurangi resiko diare. Nah, kita akan bahas satu-satu apa sih yang dimaksud dengan MPASI tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif. Yang pertama adalah MPASI tepat waktu. Jadi biasanya MPASI ini diberikan ketika ASI sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan nutrisi harian si bayi gitu ya. Kayak tadi yang udah aku sebutin, ASI ketika bayi udah usia 6 bulan itu hanya bisa mencukupi 70% aja. Nah, kalau menurut American Academy of Pediatrics atau biasa disingkat AAP, itu bayi yang ASI eksklusif itu sebaiknya diberi MPASI setelah usia 6 bulan. Kalau misalnya susu formula itu di antara rentang 4 sampai 6 bulan. Kalau WHO dan IDAI sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menyarankan pemberian MPASI itu di usia 6 bulan. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti antara pertumbuhan dan perkembangan anak yang ASI eksklusif hanya 4 bulan aja dan yang ASI eksklusif selama 6 bulan. Tapi ada perbedaan signifikan antara bayi ASI 6 bulan dengan ASI 4 bulan di bagian terkena resiko gangguan pencernaan. Jadi kalau ASI-nya itu sampai 6 bulan, dia resiko mengalami gangguan pencernaan itu lebih rendah dibandingkan bayi-bayi yang ASI eksklusifnya hanya sampai 4 bulan. Nah, kalau bayinya belum ada 6 bulan, entah itu 4 bulan, 5 bulan, boleh nggak sih kita kasih MPASI? Jawabannya adalah boleh kalau ada indikasi medis tertentu. Jadi yang menentukan boleh nggak ya ini dikasih MPASI padahal usianya baru 5 bulan atau baru 4 bulan, itu adalah dokter anak gitu. Jadi harus konsultasi dengan dokter anak dan harus memperhatikan tanda-tanda kesiapan bayi untuk makan. Misalnya bayinya sudah bisa menopang kepala, jadi kepalanya udah tegak ya, nggak ubik-ubik gini-gini lagi. Terus dia refleks menjulurkan lidah dan muntah itu sudah mulai melemah gitu. Karena kalau dia melet-melet terus atau dikasih apa gitu kan otomatis dia nggak bisa makan kan. Terus dia sudah mulai menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Nah, yang perlu ibu-ibu ketahui adalah bayi itu juga punya yang namanya fase oral. Fase oral ini adalah fase dimana si bayi ini suka banget memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya, dan ini normal karena dia eksplorasi ya. Fase oral ini bukan berarti dia siap makan ya. Jadi beda antara fase oral sama ketertarikan terhadap makanan. Ketertarikan terhadap makanan itu kayak kalau kita makan di depannya tuh dia udah yang pengen kayak gitu loh. Jadi beda. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang ada di judul ini, jawabannya adalah yes kalau misalnya memang ada indikasi medis.
Dan no kalau misalnya kayak cuman pengen aja nih kayaknya nih, dan kita nggak konsul dokter anak, itu no. Yang kedua adalah MPASI adekuat. Yang dimaksud dengan MPASI adekuat adalah MPASI ini bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si bayi, baik itu dari nutrisi mikro maupun nutrisi makro, dari kalorinya, terus teksturnya juga semakin lama semakin bertambah, dan tentunya masih tetap diberikan ASI karena namanya MPASI kan makanan pendamping ASI. Untuk kalori sendiri, kalau bayi usia 6-8 bulan itu membutuhkan 200 kalori per hari dari MPASI. Usia 9-11 bulan udah naik lagi jadi 300 kalori per hari. Sedangkan dari usia 11-23 bulan itu sekitar 550 kalori. Jadi makannya juga jangan kebanyakan atau kesedikatan. Kalau terlalu banyak nanti jadi overweight atau obesitas. Kalau terlalu sedikit nanti perkembangannya terganggu dan jadi stunting. Nah, pemberian MPASI ini juga selalu berkembang ya. Dulu zaman adikku itu yang ngehits adalah menu tunggal. Zaman Keira anakku sekitar 2016-2017 itu yang ngehits masih menu 4 bintang. Nah, sekarang yang terbaru itu adalah menu lengkap gitu. Jadi MPASI pertama itu sudah dibolehkan untuk menu lengkap. Menu lengkap di sini maksudnya mengandung karbohidrat, protein terutama protein hewani, terus serat dari buah dan sayur, dan lemak. Lemak ini bisa dari minyak, santan, butter, margarin kayak gitu. Jadi sudah dikasih lengkap. Kalau misalnya kalian cuma ngasih anak kalian buah doang, atau sayur doang, atau karbohidrat doang, itu tentunya tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si bayi anakmu ini gitu. Kalian ingat gak sih kalau misalnya kalian mau menurunkan berat badan, misalnya nih habis melahirkan kan agak-agak plus ya beratnya. Nah, kalian mau diet, itu yang kalian banyakin makan apa? Buah dan sayur. Kenapa? Karena buah dan sayur itu kenyangnya awet, kalorinya sedikit, ya kan? Jadinya kita makan banyak, kenyang, tapi kalorinya sedikit. Akhirnya tubuh membakar ekstra kalori dari lemak dalam tubuh. Akhirnya berat kita turun. Pertanyaanku, kalian itu mau anak kalian beratnya turun atau beratnya naik? Kalau pengen anak kalian beratnya turun, ya wes, kasihan aja sayur, buah gitu, supaya dia nggak dapat nutrisi yang lain. Tapi kalau kamu pengen anak kamu berkembang secara optimal, ya kasihlah nutrisi yang lain. Apalagi kan biasanya anak-anak kita di Indonesia ini kalau MPASI homemade alias bikinan sendiri biasanya kurang di bagian zat besinya gitu. Jadi harus tetap minta zat besi dari dokter untuk tambahan gitu. MPASI sendiri teksturnya sebaiknya naik ya. Jadi awal itu bisa dibikin bubur yang lembek gitu, lembek tapi kental. Jadi kalau di sendok dituang gini nggak tumpah, terus nanti makin lama makin naik. Itu yang dimaksud dengan MPASI adekuat. Yang ketiga adalah MPASI yang aman gitu. Aman di sini adalah dari segi bahan, cara pembuatannya, cara pemberiannya gitu. Jadi harus aman. Kita ketika bikin MPASI ya harus menggunakan alat yang khusus, harus jaga kebersihan. Karena bayi itu kan saluran pencernaannya masih sangat sensitif gitu, jadi sangat mudah dia terinfeksi bakteri-bakteri. Lek masakmu nggak bersih, ruangannya nggak bersih, bahannya nggak bersih, asal masak aja gitu, terus pas nyuapin mungkin tangannya habis jemurin baju langsung nyuapin, nggak cuci tangan dulu, tangannya kotor. Ini juga rentan banget nanti anaknya mengalami infeksi dari si bakteri-bakteri ini. Bisa jadi sembelit, bisa jadi diare, kayak gitu. Pastikan juga kalau misalnya masa MPASI itu ya bener-bener matang ya. Bayi itu nggak boleh makan makanan yang setengah matang, karena itu tadi saluran cernanya tuh belum sempurna, nggak kayak kita lah yang makan apa aja udah bebas ya kayaknya. Kalau bayi itu dia sangat sensitif, jadi harus matang. Terus nanti MPASI-nya harus disimpan yang baik, jangan sampai udah basi mbok kasihkan. Harus higienis kayak gitu. Nah, kalian harus tahu ada beberapa bahan yang belum boleh dikasihkan untuk bayi dalam usia tertentu. Misalnya nih, ada susu sapi. Susu sapi itu tidak boleh diberikan untuk anak usia di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena susu sapi ini zat besinya itu sedikit, tapi natrium, kaliumnya itu tinggi banget. Nah, beberapa anak itu bisa alergi protein susu sapi. Dan karena natrium dan kaliumnya ini tinggi, maka dia memperberat kerja ginjal si anak. Jadi kayak lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, kayak gitu. Terus susu kental manis itu juga nggak boleh, karena susu kental manis itu bukan susu sebenarnya. Dia itu adalah susu yang diberi campuran gula banyak banget gitu. Jadi anak jangan minum susu kental manis, itu terlalu banyak gulanya. Kemudian teh atau kopi, biasanya kalian kan dengar dikasih kopi dikit nih biar nggak kejang gitu. Tapi teh dan kopi ini mengandung tanin yang dia itu bisa mengganggu penyerapan zat makanan, zat nutrisi pada anak. Jadi anak
jangan bawa kasih teh atau kopi. Kemudian ada kayak minuman soda, minuman manis itu juga nggak boleh. Terus jus buah ini juga nggak boleh di anak di bawah usia 1 tahun. Tapi kalau buah boleh. Kalau jus buah itu belum boleh. Yang selanjutnya adalah madu. Madu ini tidak boleh diberikan untuk anak di bawah usia 1 tahun ya. Karena menurut jurnal-jurnal penelitian yang ada, si madu ini mengandung spora yang namanya spora Clostridium botulinum. Nah, ini itu tidak bisa dicerna oleh bayi karena di pencernaan bayi asam yang untuk mencerna si spora ini belum ada, belum cukup. Jadi akhirnya dia dapat menyebabkan infant botulism. Infant botulism ini adalah suatu penyakit yang dia tuh bisa bahayanya sampai menyebabkan kematian untuk bayi gitu. Jadi memang untuk madu belum boleh ya. Kemudian bahan-bahan makanan yang kecil-kecil yang kayaknya mungkin ngasih bayi ini untuk tersedak itu sebaiknya juga tidak diberikan. Yang terakhir adalah MPASI yang responsif. MPASI yang responsif ini maksudnya kita memperhatikan bagaimana sih si anak ini ketika kita kasih makan. Jadi bukan cuma dikasihin aja tanpa kita perhatikan, tapi kita lihat ini, oh anakku lapar nih, oh anakku udah kenyang nih kayaknya nih, oh ini kurang nih makannya gitu. Terus diperhatikan juga kalau misalnya dia udah mulai untuk belajar makan sendiri, kayak misalnya kalian kasih finger food atau makanan yang bisa dipegang kayak biskuit kayak gitu. Terus ajari dia juga untuk mulai memegang cangkir minumnya sendiri misalnya. Jadi kita memperhatikan makannya si anak gimana, bukan asal dijejel-jejelin aja kayak kita nggak peduli, yang penting anaknya makan lah gitu. Bukan kayak gitu ya. Jadi harus responsif dua belah pihak gitu. Dan by the way, kalau misalnya kalian pengen nyobain bayi makan sendiri atau metode BLW, baby led weaning, itu kalian harus bisa melakukan yang namanya manuver Helmich. Jadi itu untuk penolong kalau misalnya bayimu tersedak gitu. Kalau kamu belum belajar gimana cara menolong bayi tersedak, maka sebaiknya pikir-pikir dulu kalau misalnya mau baby led weaning atau ngebiarin anaknya makan sendiri. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan aku tentang MPASI. Semoga cukup jelas. Ingat ya, harus tepat waktu, aman, responsif, dan adekuat gitu. Kalau misalnya kalian merasa kurang yakin, silahkan berkonsultasi dengan dokter anak masing-masing. Memang benar setiap anak itu berbeda, setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya mungkin alergi terhadap sesuatu yang berbeda-beda. Karena itu kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk memahaminya dan tidak membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Tetapi selalu ingat, untuk memutuskan sesuatu sebaiknya tetap belajar, baca jurnal, dan konsultasi terhadap orang-orang yang profesional di bidangnya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow aku di Instagram @bidankriwil. Sampai jumpa, bye!